Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Retnadi Ridwan Mojati. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai radiasi elektromagnetik. Langsung saja kita bahas satu persatu. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat melewati ruang serta membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sifat-sifat dari radiasi elektromagnetik antara lain tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Getaran medan listrik tegak lurus terhadap medan magnet, serta keduanya juga tegak lurus terhadap arah perambatannya. Mengalami fenomena seperti pada gelombang umumnya, tidak membawa massa namun membawa energi, di mana energi yang dibawa sebanding dengan besarnya frekuensi gelombang. Medan listrik selalu tegak lurus terhadap medan magnet dan sefase. Jenis-jenis dari radiasi elektromagnetik yang perlu kita tahu ada 7. Yang pertama ada gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, sinar tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Karena banyaknya jenis radiasi elektromagnetik ini, maka dibuatlah spektrum elektromagnetik sebagai berikut. Coba teman-teman perhatikan yang bagian gelombang atau bertuliskan wavelength di sini. Kalau kalian perhatikan dari sebelah kiri itu gelombangnya awalnya besar, tetapi makin ke kanan itu makin kecil. Sedangkan yang frekuensi itu awalnya kecil, makin ke kanan malah makin besar. Dari situ kita bisa buat kesimpulan bahwasannya semakin ke kanan frekuensi dan energi bertambah. Dengan begitu panjang gelombangnya akan semakin berkurang juga. Selanjutnya kita akan bahas jenis satu persatu dimulai dari gelombang radio yang dimana memiliki panjang gelombang terpanjang dan frekuensi terpendek. Gelombang radio ini dihasilkan oleh osilasi muatan listrik yang dipercepat dalam rangkaian. Biasanya sih digunakan buat alat komunikasi seperti TV, radio, dan telepon. Yang kedua ada gelombang mikro. Gelombang mikro ini kalau dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai alat seperti microwave untuk memanaskan makanan. Tak hanya itu, digunakan juga alat seperti radar untuk mencari benda di sekitar kita. Gelombang mikro ini dihasilkan oleh tabung vakum yang diberi medan listrik. Ketiga, inframerah. Inframerah dihasilkan oleh panas suatu benda dan vibrasi molekul. Biasanya digunakan untuk mendeteksi benda dan juga remote control. Tak hanya itu, dengan inframerah kita bisa mengukur suhu tubuh manusia. Keempat, sinar tampak adalah sinar satu-satunya yang dapat dilihat oleh mata manusia. Sinar tampak memiliki range panjang gelombang mulai dari 400 nanometer hingga 700 nanometer. Warna dari sinar tampak biasanya terlihat seperti pada pelangi yang kita tahu. Ultraviolet. Ultraviolet dihasilkan oleh radiasi matahari. Biasanya dimanfaatkan dalam sterilisasi zat dan mendeteksi uang palsu di bank-bank. Bila kulit manusia terkena sinar UV terlalu lama, akan membuat kulit gosong dan resiko kanker kulit. Maka perlu hati-hati bila di luar sana, jangan terlalu lama terpapar matahari. Keenam, sinar X atau sinar ronsen. Kenapa disebut sinar ronsen? Karena ditemukan oleh Wilhelm Conrad Rontgen pada tahun 1895. Dihasilkan akibat emisi termiunik dari elektron yang berkecepatan tinggi pada permukaan logam. Biasanya digunakan sebagai rekam medis atau mendeteksi keretakan logam. Yang terakhir ada sinar gamma. Sinar gamma memiliki panjang gelombang terpendek dan frekuensi tertinggi dari ketujuh lainnya.
Sinar gamma dihasilkan oleh inti atom yang tidak stabil yang biasa disebut sebagai radiasi nuklir. Karena frekuensi dari sinar gamma ini tinggi, maka energinya juga makin tinggi. Sehingga sinar gamma itu dianggap berbahaya. Biasanya digunakan untuk membunuh tumor atau kanker di bidang kedokteran. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai panjang gelombang dan frekuensi dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Panjang gelombang sama dengan cepat lambat gelombang dibagi frekuensi. Nah, karena frekuensi kita bisa konversikan ke periode, maka rumusnya bisa juga sebagai berikut. Panjang gelombang sama dengan cepat lambat dikali dengan periode. Nah, kita langsung saja coba untuk mengerjakan soal. Teman-teman bisa pause dulu videonya dan coba dikerjakan di kertas. Langsung saja kita kerjakan dengan menggunakan rumus pertama tadi. Frekuensinya tadi disebut 1 GHz. Kita konversi menjadi 1 kali 10 pangkat 9 Hz. Nah, untuk cepat lambatnya itu konstan ya, yaitu 3 kali 10 8 meter per second. Jadi, dalam soal apapun, C-nya tuh pasti menggunakan angka ini ya. Langsung kita masukkan saja 3 kali 10 pangkat 8 meter per second dibagi 1 kali 10 pangkat 9 Hz. Hasilnya akan menjadi 0,3. Dari pilihan yang ada, jawabannya adalah B. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau yang perlu dibahas, atau juga bisa teman-teman tambahkan pembahasan yang ingin kalian share, tulis saja di kolom komentar. Kita saling beri pendapat, saling tukar informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.